sebenarnya bagian dari karma dia juga. Ini banyak faktor. Belum tentu juga diguna-guna. Mungkin juga ada makhluk lain yang memang udah harus tagih hutang kamanya, bisa juga dicerita yang Yaka yakini sama perempuan itu. Dia nggak gimana-gimana, dia istilahnya dia punya dendam, dia balas gitu kan. Ada juga yang sama Nera yang mau lepas jubah, akhirnya dipengaruhi sama leluhurnya, keluarga dia di masa lampau, supaya dia nggak lepas jubah. Ya kan, akhirnya dikasih tahu, jangan sampai nih anak lepas jubah. Kalau dia sampai lepas jubah, saya putuskan lehernya gitu. Ya kan? Tapi memang ada kondisi-kondisi yang pas, yang memang yang mengharuskan seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi, nggak melulu harus sesuatu hal yang karena diguna-guna sengaja dikirim orang atau bagaimana sih ya ini ya. Kita harus lihat situasinya dengan baik, pelajari. Tapi balik lagi, yaitu kita harus memperkuat diri kita sendiri dengan karma baik untuk bisa mencegah itu. Guna-guna itu atau ada kondisi lain itu hanya salah satu kondisi penekan saja untuk karma buruk kita berbuah. Dia hanya salah satu kondisi yang menekan, mempengaruhi. Jadi kita yang harus perkuat karma baik itu sendiri. Ya, misalnya dipengaruhi oleh para dewa, istilahnya peta yang orang awam juga bilang setan gitu kan. Kalau dari literatur kita gitu ya, setan itu identik dengan peta kan. Ya, peta itu nggak punya power secara ininya. Peta itu kelaparan, kehausan. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kecuali memang peta-peta yang memang di luar jangkauan, misalnya di gunung-gunung, di pulau-pulau terpencil, tapi sekitar kita memang enggak itu. Tapi bisa saja, tapi jarang. Tapi mungkin Yaka bisa, Asura, atau mungkin dewa tingkat rendah juga bisa yang berasosiasi dengan mereka dewa-dewa yang jahat, yang punya kekuatan secara ininya ya. Nah, itu bisa saja itu pun jadi berperan untuk mengganggu. Tetapi dengan catatan mungkin disuruh atau bagaimana bisa saja gitu. Jadi ya sejenis-sejenis yang dia powerful. Tapi kalau peta ya setan itu sendiri, peta itu ya secara umumnya mereka sibuk urusan masing-masing, mereka kelaparan, kehausan. Kalau Anda baca di peta Watu, Anda kan, oh iya ya, dan jenis-jenis peta pun beragam gitu. Tapi balik lagi ya kita sendiri yang mempersiapkan diri ya, yaitu memperkuat perisai energi baiknya ini yang kita harus bangun. Ya, sedia payung sebelum hujan kita perkuat supaya kita nggak bisa diganggu. Sehingga kalau misalnya kebajikan kita kuat, para dewa mungkin bisa mendekat. Para dewa mendekat, akhirnya mungkin senang dengan kita, sehingga para dewa itu yang menjadi pelindung kita. Kalau ada makhluk-makhluk yang gimana-gimana sama kita, ya urusannya sama dewa itu sendiri. Nah, berantem dulu mereka misalnya, mungkin. Atau misalnya dewanya lebih powerful, dia nggak akan bisa mendekat. Makanya kenapa kita harus bersahabat dengan lingkungan. Satu yang menjadi pelindung kita adalah dewa penguasa tempat. Nah, kalau kita bisa bersahabat dengan mereka, ya caranya ya pelimpahan jasa. Bagi meta, share meta. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Atau dikasih power, artinya dibacain parita. Sampai kekuatan parita sendiri yang melindungi yang bersangkutan gitu. Parita akan mengundang para dewa, nah dewa-dewa yang powerful itu yang akan menyelesaikannya. Ketika dewa banyak berkumpul, makhluk-makhluk itu akan menyingkir dengan sendirinya.